Halo semua, masih semangat kan? Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi tentang bagaimana kita mempraktikkan blocking di atas panggung. Saksikan dengan baik ya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, syarat blocking yang benar dan baik adalah seimbang, utuh, bervariasi, memiliki titik pusat dan wajar. Jadi, kita akan mulai melihat bagaimana cara mempraktikkan blocking di atas panggung. Nah, kalian bisa lihat di sini, saya membuat 9 area pembagian area di panggung. Nah, di sebelah atas merupakan background panggung. Di depan sini adalah tempat penonton. Nah, 9 area panggung ini diantaranya adalah tengah, bagian tengah kanan, tengah kiri, kemudian atas tengah, atas kanan, atas kiri, kemudian bawah tengah, bawah kiri, dan bawah kanan. Seperti itu. Nah, kita masuk dalam bagaimana caranya membuat komposisi di atas panggung. Ada 2, simetris dan asimetris. Kalau simetris adalah ketika pembagian itu sama rata. Misalkan membagi 2 bagian ya. Jadi ini panggung. Dibagi menjadi 2. Nah, katakanlah ini. Panggung menjadi 2 bagian. Ini ada 6 pemain. Ini ya. Ini tengah-tengahnya. Ketika dinamakan simetris, ketika pembagiannya sama rata. Ada pemain di sini, jumlahnya sama dengan pemain yang sebelah sini. Ya. Kemudian komposisi asimetris ketika pemain misalnya semua pemain bertumpuk di sini, blockingnya. Dan ada satu pemain yang berada di sini. Ingat ya, panggung dibagi menjadi 2 bagian. Komposisi asimetris ini sama dengan komposisi yang seimbang. Artinya ada satu pemain di sini dan pemainnya di sini. Jadi ini bisa juga pemain ini bisa berpindah. Misalnya dia di sini dan ini berpindah ke sana. Jadi tidak mengganggu blocking yang ada. Yang penting pembagiannya hampir mirip dan tidak tumpuk. Nah, ketika bagaimana komposisi yang tidak seimbang, tadi kan saya membagi panggung menjadi 2. Posisi tidak seimbang terjadi ketika pemain utama ini atau pemain yang satu ini dia berada di sini. Nah, sini berarti itu tidak seimbang karena dia terlalu dekat dengan pemain yang lain. Nah, tadi kita sudah melihat komposisi ya, simetris, asimetris, seimbang dan tidak seimbang. Sekarang kita masuk di dalam hal fokus. Jadi ketika menjadi seorang sutradara, kita harus bisa melihat bagaimana pemain itu bisa membagi body posisinya dengan baik di atas panggung. Jadi ketika dia berdialog, pemain jangan terlalu menghadap ke penonton. Dia juga harus bisa berbagi dengan lawan main. Nah, posisi yang seharusnya dilakukan adalah jangan terlalu menghadap ke penonton, jangan terlalu menyamping, tapi bagaimana dia bisa membuat tubuh dia itu dengan arah yang diagonal. Artinya dia bisa berbagi dengan penonton yang ada di depannya serta lawan main yang ada di sebelah kanan maupun sebelah kirinya. Ya, hal ini pun sama halnya dengan ketika pertama kali kita memasuki panggung berdasarkan dengan adegan kita. Jadi ketika kita memasuki adegan kita sebagai pemain, ketika kita harus memasuki adegan melalui arah kiri panggung, kaki yang digunakan, kita menggunakan kaki sebelah kanan. Tetapi ketika kita masuk dari arah kanan panggung, kaki yang kita gunakan adalah sebelah kiri. Nah, kaki sama halnya juga dengan tangan ketika kita menggunakan ketika kita berakting, bermain. Misalnya ketika kita menunjuk teman atau lawan main kita, ketika kita berada di sini, kita jangan menunjuk menggunakan tangan kiri, tapi kita harus menunjuk dengan tangan kanan. Sama hal juga ketika kita berada sebelah
kanan panggung, kita jangan menunjuk dengan tangan kanan, tapi kita menunjuk dengan tangan kiri. Nah, kenapa? Karena ketika kita memasuki panggung maupun menunjuk lawan main, ketika kita menggunakan arah yang sebaliknya, misalnya tadi yang saya bilang itu, masuk sebelah kiri, menggunakan kaki panggung kiri, menggunakan kaki kanan dan sebaliknya, maupun kita menunjuk teman, kalau kita sebelah kiri panggung, kita menunjuk dengan tangan kanan. Karena apa? Supaya pergerakan serta ekspresi kita dapat dilihat dengan jelas oleh penonton. Nah, sama halnya juga ketika kita berakting dengan menggunakan hand property. Saya akan memberi contoh ketika kalian memainkan sebuah peran atau adegan, kalian menggunakan hand property handphone misalnya. Nah, ketika kalian berada di sebelah kiri panggung, hand property itu jangan kalian meletakkan sebelah kiri. Tapi bagaimana caranya hand property itu kalian meletakkannya sebelah kanan dan membentuk diagonal tubuh kalian dengan baik agar penonton dapat melihat apa yang kalian lakukan. Jadi ketika kalian seperti ini, kemudian kalian berdialog, penonton dapat mengetahui adegan yang kalian mainkan. Misalnya kalian menelpon seseorang, seperti itu. Nah, kita masuk di hal yang paling penting ketika kalian berakting. Kenapa Miss bilang penting? Kenapa saya bilang penting? Karena ini merupakan apa yang harus kalian lakukan dengan baik. Bukan hanya dengan lawan main, teman main kalian, tapi juga kepada penonton. Tadi kan Miss sempat bilang, kenapa harus membagi body posisi kalian dengan baik? Karena penonton bisa mengerti atau dapat mengetahui permainan kalian, ekspresi kalian. Jadi kontak mata itu penting antara kalian dengan teman main kalian serta dengan penonton. Jadi tidak melulu melihat atau tidak selalu melihat lawan main kalian, tapi tidak selalu juga melihat penonton. Tapi kalian harus membagi itu. Kapan kalian berbicara dengan pemain, pasti melihat itu dengan baik, dan kapan ada dialog yang harus kalian mainkan kepada penonton. Seperti itu. Nah, dari materi tadi yang saya sampaikan, kira-kira apa ya yang kita pelajari? Nah, saya mau kasih tahu, materi itu mengajari kita untuk menjadi seorang aktor yang berani di atas panggung. Bagaimana ya cara berani di atas panggung kalau kita sudah bermain? Nah, dengan cara ketika kalian melakukan atau adanya pertunjukan-pertunjukan di sekolah, kalian harus ikuti, kalian harus membiasakan diri kalian untuk mengikuti hal-hal yang seperti itu. Jadi melatih keberanian kita. Atau dengan cara sederhana, di kelas kalian memberanikan diri untuk bisa mempraktikkan apapun yang disuruh oleh guru kamu. Misalnya memainkan sebuah drama pendek bersama teman kamu, kalian harus beranikan diri, jangan takut salah. Karena apa? Ada guru kalian yang membimbing dan mengarahkan kalian jika kalian salah. Jadi jangan takut ya, harus berani. Nah, jadi selama kalian belajar di rumah masih tetap semangat kan? Harus tetap semangat karena kalian harus melakukan tugas kalian sebagai siswa dengan baik. Nah, Miss mau ingatkan, saya mau mengingatkan kalian semua untuk tetap semangat belajar, kemudian tetap jaga kesehatan kalian. Sebagai bentuk kita mencegah penyebaran COVID-19, kalian jangan lupa ya untuk selalu makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, jangan lupa berjemur, dan paling penting jangan lupa cuci tangan. Oke ya, terus semangat dan tetaplah berdoa agar semua keadaan menjadi lebih baik lagi. Oke ya, semangat belajar teman-teman dan anak-anak semua. Tuhan memberkati kalian semua. Bye, sampai bertemu.